Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riflan Hamzah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang aksiologi. Yang pertama, pengertian aksiologi. Aksiologi adalah salah satu cabang studi ilmu filsafat yang mempertimbangkan hakikat, nilai, dan benda-benda apa saja yang memiliki nilai. Secara luas, para aksiolog mementingkan segala bentuk nilai termasuk nilai estetika, nilai etika, dan nilai epistik. Dalam arti sempit, para aksiolog prihatin dengan apa yang secara intrinsik berharga atau bernilai, apa yang diinginkan demi kepentingan sendiri. Semua masalah aksiologis selalu terkait dengan asumsi-asumsi ontologis dan epistemologis. Sehubungan dengan teori komunikasi manusia, setiap peneliti membuat keputusan dalam proses teoritis yang mencerminkan posisi aksiologisnya. Keputusan aksiologis memandu semua aspek penelitian, termasuk pemilihan topik dan pendekatan yang dilakukan seseorang terhadap metode penelitian sosial yang dilakukan. Kemudian pengertian aksiologi menurut para ahli. Yang pertama ada Katsoff. Pengertian aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Yang kedua pendapat Wibisono. Makna aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, serta moral sebagai dasar normatif penelitian dan juga penggalian dan penerapan ilmu. Yang ketiga, pendapat Jujun S. Suryasumatri. Arti aksiologi adalah teori nilai yang sehubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Kemudian yang berikut, aspek aksiologi. Aspek aksiologis dari filsafat mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai dan moral dalam kehidupan manusia. Aksiologi memunculkan dua cabang filsafat yang membahas tentang aspek kualitas hidup manusia, yakni etika dan estetika. Yang pertama etika. Etika sosial atau filsafat moral adalah cabang filsafat yang melibatkan sistematisasi, mempertahankan dan merekomendasikan konsep perilaku benar dan salah. Bidang etika bersama dengan estetika menyangkut masalah nilai dan karenanya terdiri dari cabang filsafat yang disebut aksiologi. Tiga bidang studi utama dalam etika yang diakui saat ini adalah metaetika tentang makna teoritis dan acuan proposisi moral dan bagaimana nilai kebenarannya jika ada dapat ditentukan. Yang kedua, nilai normatif tentang cara praktis untuk menentukan sesuatu tindakan moral. Yang ketiga, etika terapan tentang apa yang wajib dilakukan seseorang dalam situasi tertentu atau wilayah tindakan tertentu. Yang kedua, estetika. Nilai estetika adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan sifat keindahan dan rasa, serta filsafat seni wilayah filsafatnya sendiri keluar dari etika. Ini menguji nilai-nilai subjektif dan sensori emosional atau kadang-kadang disebut penilaian sentimen dan rasa. Kemudian yang berikut bagian-bagian aksiologi. Bramel berpendapat bahwa aksiologi bisa dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu moral conduct, yaitu tindakan moral, bidang yang satu untuk melahirkan disiplin khusus yang kita kenal dengan istilah etika. Artistic expression yang ekspresi keindahan, bidang ini menimbulkan atau melahirkan suatu keindahan. Socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan atau memunculkan filsafat sosiopolitik. Kemudian fungsi aksiologi, seperti yang telah ditemukan di atas bahwa aksiologi merupakan bidang filsafat yang mengkaji masalah nilai, terutama dalam etika dan estetika.
Filsafat ini memberitahu kita tentang baik dan yang jahat. Aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Penjelasan ini membahas nilai dari sudut pandang filsuf aksiologi, terutama menentukan baik dan buruk individu dan bangsa. Itu menetapkan standar baik dan buruk semua kehidupan sosial ketika sebagian besar bertumpu pada cabang filsafat ini. Kemudian yang berikut, contoh aksiologi. Aksiologi lebih dari sekedar menyatakan apa yang berharga atau tidak berharga. Mereka yang belajar di bidang ini mencoba mengemukakan alasan mengapa sesuatu memiliki nilai atau tidak. Misalnya, norma hukum. Fungsi norma hukum. Khususnya jika hukuman mati salah, mengapa salah? Apakah karena jenis hukuman ini tidak adil? Jika ya, mengapa tidak adil? Jika karena kehidupan manusia memiliki nilai sehingga tidak boleh sengaja diambil oleh manusia lain, lalu apa? Jika ada yang dapat menyampaikan nilai tersebut, apakah masyarakat atau budaya memberikan nilai ini? Atau dengan kata lain, adakah cara untuk membumi, yaitu untuk menetapkan prinsip yang tidak dapat diubah yang mendasari alasan tertentu, klaim nilai kita? Ada ketidakkesepakatan yang meluas tentang banyak aspek aksiologi, tetapi itu tetap menjadi topik yang menarik dalam hidup. Itulah tadi pemaparan materi yang bisa saya kemukakan tentang pengertian aksiologi menurut para ahli, aspek, fungsi, bagian, dan contohnya di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga memberi wawasan untuk teman-teman. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.